Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai CBL and PBL. Boleh di next. Oh ya, perkenalkan nama saya Kayla Filianjani bersama rekan-rekan saya, Siatunisa, Kesa Tabita, Bunga Damairia, dan juga Muhammad Hidayat. Pada materi pengertian akan dibacakan oleh rekan saya, Siatunisa. Oke, terima kasih Firly selaku moderator. Jadi di sini yang pertama itu ada pengertian dari case-based learning atau CBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kasus atau studi kasus nyata yang sudah lengkap dan terstruktur. Nah, di mana nanti siswa itu menganalisis dan memahami konsep dengan menerapkan pengetahuan yang sudah ada terhadap kasus tersebut. Nah, CBL ini tuh mensyaratkan siswanya itu memiliki pengetahuan awal untuk membahas kasus secara efektif. Nah, di sini tuh ada ciri utamanya yaitu berfokus pada analisis kasus yang sudah ada, kemudian pembelajaran dimulai dari cerita atau situasi nyata, dan yang ketiga itu siswa menganalisis, eh, menginterpretasi dan mencari solusi berdasarkan data yang tersedia. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari problem based learning atau PBL. Adalah model pembelajaran yang berpusat pada penyelesaian masalah yang terbuka dan belum memiliki solusi pasti. Nah, pada PBL ini siswa itu nantinya akan dituntut untuk mengidentifikasi masalah, melakukan eksplorasi, penelitian dan menemukan solusi sendiri tanpa pengetahuan yang harus dimiliki sebelumnya. Nah, di sini PBL juga mempunyai ciri utama. Yang pertama itu fokus pada penyelesaian masalah terbuka. Kemudian pembelajarannya itu dimulai dari pertanyaan atau masalah yang belum memiliki jawaban, dan yang terakhir itu siswa melakukan riset mandiri, mengumpulkan data, dan merumuskan solusi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Nuhida. Baik, terima kasih kepada Kayla Fili selaku moderator. Izin melanjutkan, jadi di perbedaan ini sudut pandang dari CBL dan juga PBL. Nah, untuk sudut pandang yang pertama itu dari titik awal pembelajaran dari kedua-duanya. Yang dimana, kalau di CBL ini tuh nanti dia akan berbicara dengan kasus yang sudah tersedia dan juga terstruktur gitu. Dan dibandingkan daripada PBL, PBL itu kasusnya itu masih yang bentuknya terbuka dan belum jelas solusinya. Tadi udah dijelaskan juga dari teman kita yang telah menjelaskan PBL, yaitu Asyatun, seperti itu. Jadi titik awal pembelajaran ini memiliki perbedaan dari CBL dan juga PBL. Untuk jenis materinya, kalau CBL ini informasi dalam kasus biasanya itu cukup lengkap itu. Jadi eh, penyelesaian case-nya itu udah cukup lengkap dari si informasi-informasi yang didapatkan oleh para siswa. Nah, kalau PBL itu siswa memerlukan informasi-informasi tambahan agar informasinya itu bisa menjadi lengkap atau jadi cukup valid. Untuk fokus kegiatannya, di CBL ini dia analisis dan diskusi kasus. Kalau PBL itu proses penelitian dan penemuan sebuah solusi gitu. Kemudian kalau kita tarik sudut pandang pada tujuan utamanya, kalau dari CBL ini dia untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata. Kalau si PBL itu dia untuk melatih pemecahan masalah dan pembelajaran materi, yang dimana berarti memiliki kemiripan, yaitu sama-sama memiliki problem solve dari keduanya, cuma memiliki perbedaan pandang dari tujuannya. Nah, terus bagaimana terkait peran gurunya? Peran gurunya untuk di CBL itu dia sebagai fasilitator yang memandu untuk analisis kasusnya. Jadi untuk di PBL, guru itu sebagai fasilitator yang mengarahkan proses penyelidikan. Jadi kalau di CBL yang membedakan antara CBL dan PBL di bagian peran guru yaitu adalah tupoksi dari si gurunya ini, yang dimana kalau dari keduanya ini dapat dilihat sama-sama fasilitator, tapi fasilitatornya berbeda gitu. Jadi kalau yang CBL itu jadi sebagai pemandu, kalau di PBL itu sebagai pengarah untuk proses penyelidikan.
Yang terakhir terkait output siswa. Terkait output siswa, solusinya itu di CBL dia menggunakan data kasus. Kalau si bagian PBL itu dia menggunakan solusi berdasarkan hasil investigasi dan riset yang mereka dapatkan. Karena kan tadi kita dapat ya bahwasannya di atas saja pun eh, siswa itu kalau si PBL harus menemukan informasi baru gitu. Jadi eh, dari CBL-nya, dari outputnya diarahkan untuk CBL ini tuh sebagai siswa dapat menganalisa. Dan kalau untuk PBL-nya, siswa itu dapat menganalisa, menginvestigasi sekaligus meriset hasil dari apa dari pengamatan mereka. Next. Oh, mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan CBL dan juga PBL. Kemudian dikembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bunga Damairia. Karena Bunga sedang mengalami kendala, mungkin dibacakan oleh Kesa Tabita. Oke, selanjutnya di sini ada materi yang cocok untuk case based learning atau CBL. Nah, contoh materinya itu kita ngambil statistika atau penyajian dan analisis data untuk SMP atau SMA. Nah, materi statistika ini sangat cocok untuk model CBL karena siswa dapat menganalisis kasus nyata yang berkaitan dengan data di kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru memberikan kasus tentang hasil survei kebiasaan belajar siswa di kelas selama 1 minggu. Nah, jadi dari kasus tersebut siswa dapat diminta untuk yang pertama mengolah data hasil survei menjadi tabel distribusi frekuensi. Lalu yang kedua, siswa dapat diminta untuk menyajikan data ke dalam diagram batang ataupun diagram lingkaran. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata, median, dan modus. Dan yang keempat, siswa dapat diminta untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil analisis data. Terus, dengan cara ini juga siswa dapat belajar untuk menerapkan konsep statistika secara langsung pada situasi nyata, bukan hanya menghitung angka tanpa konteks aja. Selain itu, CBL juga menumbuhkan kemampuan analisis, interpretasi data, dan pengambilan keputusan berbasis informasi, keterampilan penting di dunia nyata. Lalu yang kedua itu materi yang cocok untuk PBL atau Problem Based Learning. Nah, contoh materinya ini kita ngambil materi geometri yaitu Teorema Pythagoras di SMP. Nah, materi ini tuh cocok untuk PBL karena konsepnya dapat ditemukan melalui pemecahan masalah nyata. Contoh masalahnya nih, eh, sebuah tangga disandarkan ke dinding dengan jarak kaki tangga ke dinding itu 3 meter dan panjang tangganya itu 5 meter. Jadi berapa tinggi dinding yang dapat dijangkau oleh ujung tangga? Nah, dari situasi ini tuh siswa bisa diarahin untuk yang pertama
mengidentifikasi unsur-unsur segitiga siku-siku. Terus yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang hubungan sisi-sisi segitiga. Yang ketiga, menyimpulkan sendiri nih rumus Pitagoras berdasarkan dari eksplorasi dan diskusi. Terus yang keempat, mengaitkan hasilnya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, model PBL ini eh, membantu siswa untuk belajar menemukan konsep secara mandiri, meningkatkan rasa ingin tahu, dan juga membangun kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan juga kreatif. Selanjutnya aku kembaliin ke Bunga. Kepada Bunga dipersilakan. Oke, makasih Kaisa atas kesempatannya. Dan selanjutnya ada proses di kelas. Yang pertama itu untuk proses case-based learning atau CBL. Untuk yang pertama itu ada pengenalan kasus, contohnya fasilitator yang berupa dosen ataupun guru menyajikan kasus nyata atau skenario terstruktur yang relevan dengan materi yang telah diajarkan. Kasus tersebut biasanya dalam bentuk narasi tertulis. Yang kedua ada diskusi kelompok. Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk membaca dan menganalisis kasus. Yang ketiga ada identifikasi masalah dan penerapan konsep. Peserta didik mengidentifikasi masalah utama dalam kasus dan mulai menerapkan konsep teori atau prinsip yang sudah mereka pelajari untuk memahami kasus tersebut. Dan yang keempat ada pengambilan keputusan atau rekomendasi. Kelompok merumuskan solusi, tindakan, atau rekomendasi yang tepat berdasarkan analisis mereka terhadap kasus dan teori yang relevan. Yang kelima itu ada presentasi dan juga debat. Setiap kelompok mempresentasikan analisis kasus dan rekomendasi mereka. Terjadi diskusi dan juga perbandingan solusi antar kelompok. Dan yang keenam ada refleksi dan feedback. Fasilitator yang berupa dosen ataupun guru itu memberikan feedback dan melakukan klarifikasi untuk memastikan semua konsep kunci telah dipahami dan diterapkan dengan benar. Mungkin boleh di next. Oke, untuk yang kedua ada proses problem based learning atau PBL. Yang pertama itu ada orientasi peserta didik pada masalah. Fasilitator menyajikan masalah nyata yang memotivasi dan menarik dan harus diselesaikan oleh para peserta didik. Yang kedua itu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok. Mereka mendefinisikan masalah, mengidentifikasi fakta-fakta yang diketahui, dan juga merumuskan tujuan pembelajaran berupa informasi apa yang perlu mereka cari ataupun pelajari untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh fasilitator. Dan yang ketiga, ada membimbing penyelidikan mandiri dan juga kelompok. Peserta didik secara mandiri mencari data, informasi, dan juga pengetahuan, misalnya dari buku, internet, ataupun wawancara, untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang mereka definisikan di tahap 2. Yang keempat itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelompok merumuskan solusi data pendukung dan membuat laporan ataupun presentasi ataupun produk sebagai hasil pemecahan masalah. Dan yang kelima ada menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fasilitator dan peserta didik merefleksikan kembali seluruh proses yang telah dilakukan, mengevaluasi solusi yang dihasilkan, dan juga menganalisis efektivitas metode penyelidikan mereka. Mungkin boleh di next. Dan mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyanggah atau memberikan saran? Baik, karena tidak ada, saya tutup presentasi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya, adakah yang ingin presentasi lagi?
Oke, baik. Di sini ada Ramzi. Ramzi, untuk Ramzi Octavian, kelompok berapa dan dari prodi mana? Dari kelompok 7 dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, baik. Silahkan untuk presentasi. Baik. Baik, saya izin memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Ibu Tias dan teman-teman semuanya. Sebelumnya yang terhormat pada Ibu Tias selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Jadi kali ini kami kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Case Based Learning atau CBL dan Problem Based Learning ataupun PBL. Baik, namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Pertama-tama ada saya, Ramzi Kutafian Ramadandi, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Kansa Meizalvia, Delia Nur Aziza, dan Nuria Fitri. Dan di sini ada pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian dari masing-masing CBL dan PBL, lalu perbedaannya, selanjutnya materi yang cocok di antara keduanya, dan yang terakhir ada proses pembelajarannya di dalam kelas. Baik, materi yang pertama, pengertian dari keduanya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada case-based learning atau CBL. Pengertian dari CBL adalah model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan kasus nyata ataupun simulasi kasus sebagai dasar untuk menganalisis, berdiskusi, dan menemukan solusi atas suatu permasalahan. Tujuan utama dari CBL ini adalah untuk uh, mendorong mahasiswa ataupun siswa untuk menerapkan konsep dan teori yang telah dipelajari ke dalam konteks dunia nyata, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerjasama, dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Selanjutnya ada karakteristik dari case-based learning ataupun CBL. Yang pertama itu ada berpusat pada peserta didik ataupun student centered learning, yaitu di mana para siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi dari para guru, tetapi juga terlibat dalam menganalisa kasus, berdiskusi, serta menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Lalu yang kedua ada menggunakan kasus nyata atau konstekstual sebagai dasar pembelajaran. Itu kasus yang digunakan biasanya diambil dari situasi kehidupan nyata ataupun disimulasikan agar menyerupai kondisi yang sebenarnya. Hal ini membantu para siswa agar lebih memahami relevansi antara teori yang dipelajari dan penerapannya dalam dunia nyata. Lalu yang ketiga adalah mendorong pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Para siswa ditantang untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan merumuskan solusi yang logis serta dapat diterapkan dalam dunia nyata. Lalu yang keempat ada menekankan kerjasama dan diskusi kelompok. CBL biasanya dilakukan dalam kelompok kecil agar para siswa dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan belajar menghargai berbagai pandangan. Diskusi ini memperkuat pemahaman dan menumbuhkan kemampuan berkomunikasi. Lalu yang kelima adalah peran guru sebagai fasilitator. Jadi guru tidak lagi menjadi sumber utama pengetahuan, tetapi juga bertugas membimbing jalannya diskusi, mengarahkan analisis para siswa, serta memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan. Yang terakhir adanya refleksi dan sintetis hasil belajar. Artinya setelah menganalisis dan mendiskusikan kasus, para siswa akan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Tahap ini penting untuk mengaitkan kembali teori dengan praktik dan memperdalam pemahaman konsep. Lalu yang selanjutnya ada problem based learning ataupun PBL. Jadi PBL ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan masalah nyata atau konstekstual sebagai titik awal proses belajar. Dalam metode ini, para siswa diajak untuk menemukan sendiri konsep dan pengetahuan baru melalui proses pemecahan masalah, bukan dengan cara menerima penjelasan langsung dari para guru. Namun tujuan utama dari PBL ini adalah untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta melatih para siswa dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, PBL bertujuan agar para siswa mampu mengaitkan teori dengan praktik dan menjadi pembelajaran yang mandiri serta siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Selanjutnya ada karakteristik dari PBL. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik ataupun student centered learning. Artinya, PBL juga menempatkan para siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua ada masalah sebagai titik awal pembelajaran. Pembelajaran dimulai dari penyajian suatu masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Masalah ini dirancang agar dapat mendorong para siswa agar dapat berpikir kritis dan mencari solusi berdasarkan konsep yang dipelajari. Dan yang ketiga ada masalah bersifat terbuka dan menantang. Masalah dalam PBL biasanya tidak memiliki satu jawaban pasti. Hal ini bertujuan untuk menstimulasi cara berpikir tingkat tinggi para siswa. Lalu yang keempat ada kolaborasi dalam kelompok kecil. Jadi para siswa juga bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi, berbagi ide, dan membangun pemahaman bersama. Dan yang kelima juga ada peran guru sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, adanya refleksi dan evaluasi diri. Setelah menyelesaikan masalah, para siswa diharapkan dapat melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajarnya. Tahap ini dapat membantu mereka menyadari kekuatan dan kelemahan dalam berpikir serta memperbaiki strategi belajar ke depannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kansa. Kepada Kansa, saya persilakan. Baik, terima kasih Ramzi atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan CBL dan PBL. Yang pertama ada fokus permasalahan. CBL fokus pada kelas dan guru mengerjakan masalah kehidupan nyata dalam bentuk narasi di dalam kelas secara kolektif. Sedangkan PBL menggunakan permasalahan dalam dunia nyata sebagai konteks peserta didik menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua ada peran guru. Baik CBL dan PBL, guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga ada peran siswa. CBL, siswa terlibat dengan keadaan dan karakter cerita. Sedangkan PBL, siswa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang telah mereka ketahui, hal-hal apa saja yang mereka perlu untuk ketahui, dan bagaimana mereka akan mendapatkan informasi baru. Boleh di next. Selanjutnya yang keempat ada peran kelompok. CBL terjadi kolaborasi dan kerjasama di antara siswa. Sedangkan PBL, kelompok digunakan siswa untuk berkolaboratif dengan rekan kelompok. Lalu yang kelima ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari CBL sendiri agar siswa dapat menguasai konsep, meningkatkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan meneliti. Sedangkan PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan penyelidikan dan pemecahan masalah, memberi kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman dewasa, dan memungkinkan siswa meningkatkan sendiri kemampuan berpikir mereka dan menjadi siswa yang mandiri. Lalu yang terakhir ada penilaian dan evaluasi. CBL menilai pekerjaan yang dihasilkan siswa yang merupakan hasil pekerjaan mereka dan penilaian kinerja menggunakan lembar observasi. Sedangkan PBL melibatkan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri maupun keterampilan investigatif dan keterampilan intelektual yang mereka gunakan. Guru akan meminta siswa untuk merekonstruksikan pikiran dan kegiatan mereka selama berbagai fase pembelajaran. Mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kansa atas penjelasan materinya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Delia. Kepada Delia, dipersilakan. Yaitu materi yang cocok berdasarkan CBL dan PBL. Yang pertama itu untuk CBL atau Case-Based Learning, itu materi yang cocok adalah statistika, yaitu penyajian dan interpretasi data. Kenapa cocok? Karena statistika itu cocok digunakan dalam model CBL karena siswa bisa belajar dari kasus nyata yang berhubungan dengan data di sekitar mereka. Kemudian ini ada contoh kasusnya atau contoh permasalahannya.
Misalnya seperti sekolah ingin mengetahui minat siswa terhadap ekstrakurikuler yang ada. Data hasil survei kemudian dikumpulkan dan perlu dianalisis untuk menentukan kegiatan yang paling diminati. Nah, kemudian itu siswa dapat diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram, lalu menarik kesimpulan dari hasil analisisnya. Tujuan pembelajaran itu adalah ada tiga. Yang pertama itu melatih kemampuan berpikir analitis dan kritis siswa, kemudian menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga itu membiasakan siswa mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Jadi di next. Nah, selanjutnya ada PBL atau problem learning. Itu ada perbandingan dan skala. Perbandingan dan skala itu sangat cocok untuk pendekatan PBL karena siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang membutuhkan penerapan konsep perbandingan dan juga skala untuk menemukan solusi yang nyata. Untuk contoh kasusnya itu misalnya ada pemerintah desa berencana membuat pemerintah desa berencana membuat banyak lokasi taman baru dengan ukuran sebenarnya misalnya 60 meter kali 40 meter. Nah, jika dana akan dibuat di kertas ukuran A3, tentukan skala yang tepat dan buat gambar denahnya. Kemudian siswa dapat diminta untuk memahami konsep perbandingan, satuan, dan representasi visualnya. Untuk tujuan pembelajaran itu ada tiga juga. Yang pertama, untuk melatih kemampuan siswa memecahkan masalah dan berpikir logis. Kemudian yang kedua, mendorong siswa bekerja sama dan berdiskusi untuk menemukan solusi. Dan yang ketiga, menunjukkan penerapan matematika dalam situasi nyata. Sekian penjelasan saya mengenai materi yang cocok berdasarkan schedule dan PBL. Saya kembalikan ke Ramzi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Delia atas penyampaian materinya. Nah, materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nuria Fitri. Pada Nuri, saya silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ramji. Di sini saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas model CBL. Yang pertama itu, guru memberikan pengantar atau pengetahuan awal. Guru menjelaskan konsep dasar agar siswa punya pemahaman awal tentang topik yang akan dipelajari. Setelah itu, guru menyajikan kasus nyata. Kasus ini bisa diambil dari situasi kehidupan sehari-hari atau dunia kerja yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok. Setiap kelompok membaca dan menganalisis kasus, lalu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Boleh di next? Boleh di next? Selanjutnya, presentasi hasil diskusi tiap kelompok menyampaikan hasil analisis di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan klarifikasi dan penguatan konsep. Guru memberikan umpan balik, meluruskan pemahaman yang keliru, dan menegaskan konsep penting dari materi. Next. Selanjutnya ada proses pembelajaran di kelas model PBL. Yang pertama itu guru memunculkan masalah nyata atau terbuka. Masalah yang diberikan tidak punya satu jawaban yang pasti. Tujuannya agar siswa berpikir kritis. Selanjutnya siswa memahami masalah dan menentukan arah pencarian solusi. Mereka merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Lalu siswa mengumpulkan informasi bisa dari buku, internet, wawancara, atau observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Next. Setelah diskusi kelompok untuk mengembangkan solusi, siswa mengolah informasi dan menyusun
alternatif solusi yang logis dan kreatif. Lalu mereka mempresentasikan dan refleksi bersama guru, kelompok mempresentasikan hasilnya, lalu guru memberi evaluasi dan mengaitkan dengan teori atau konsep pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuri atas pemaparan materinya. Mungkin sekian dari penjelasan atau pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan. Eh, baik, kepada Mbak Saniel terlebih dahulu mungkin ya. Bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ramzi karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara. Saya Basa Sokorjati, saya dari kelompok 2 di matematik. Ingin bertanya kepada kelompok Ramzi. Ini tadi pada bagian perbedaan CBL dan PBL, bisa tolong diarahkan ke sana? Perbedaan Baik, CBL dan PBL sebenarnya tadi. Hmm. perbedaan ya. Iya, perbedaan CBL dan PBL tadi. Di bagian peran guru tadi. Oh, Ini ya. oke. Ya, betul. Nah, di bagian peran guru kan kedua-duanya kan sama-sama fasilitator ya. Iya. Pernyataannya cuma sebagai fasilitator. Kira-kira ada bedanya nggak? Maksudnya ini kan membedakan dong. Maksudnya ada pasti yang beda nggak sih dari antara CBL? Di CBL tuh guru sebagai fasilitator apa dan sementara untuk PBL guru sebagai fasilitator dalam bidang apa atau konteks apa? Tuh, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Saniel. Selanjutnya ada Cindy. Dipersilakan kepada Cindy menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ramzi. Izin bertanya, apa perbedaan utama antara model problem-based learning dan pembelajaran konvensional dalam memahami konsep perbandingan dan skala? Terima Baik, terima kasih pada Cindy dan Mbak Saniel. Mungkin kelompok kami izin meminta waktunya sebentar untuk mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Pertanyaan Cindy itu apa perbedaan utama antara model problem based PBL ini dan pembelajaran konvensional dalam memahami konsep perbandingan dan juga skala ya. Menurut kami itu perbedaannya ada pada cara siswanya belajar gitu. Jadi dalam pembelajaran konvensional, guru akan menjelaskan rumus dan siswa akan mengikuti contohnya. Sedangkan dalam PBL, siswa akan belajar untuk menyelesaikan masalah nyata, misalnya seperti membuat dinamika tentu, sehingga mereka menemukan sendiri konsepnya gitu. Jadi PBL ini membuat siswa lebih aktif, terus berpikir kritis dan juga paham akan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terjawab Delia, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Delia atas jawabannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saniel. Jadi tadi pertanyaannya itu perbedaan
peran guru sebagai fasilitator antara model pembelajaran CBL dan PBL. Jadi perbedaannya itu ada 4 aspek. Yang pertama itu ada fokus utama dari guru di masing-masing kedua model pembelajaran itu. Yang pertama itu fokus utama guru dalam CBL itu, guru itu hanya membantu para siswa untuk menganalisis kasus yang sudah tersedia. Sedangkan dalam PBL, guru itu membimbing para siswa dalam menemukan dan merumuskan masalah serta mencari solusi untuk menyelesaikannya. Lalu aspek yang kedua itu ada jenis bimbingannya. Peran guru dalam CBL itu, jenis bimbingan itu lebih banyak memberikan arahan ataupun klarifikasi agar para siswa dapat memahami konteks kasus dan dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Lalu untuk dalam PBL itu, guru lebih berperan aktif sebagai pemicu agar para siswa itu dapat berpikir kritis, seperti memberikan pertanyaan terbuka agar para siswa dapat eh, mem- berpikir lebih kritis lagi gitu. Lalu aspek yang ketiga itu ada tujuannya dari masing-masing model pembelajaran. Yang pertama itu peran guru dalam CBL, tujuannya itu membantu para siswa dalam menerapkan teorinya ke dalam situasi nyata serta memahami hubungan konsep dengan praktiknya. Tapi kalau dalam PBL itu tujuan guru itu hanya mendorong para siswa agar dapat mengonstruksi pengetahuan baru melalui pengalaman belajar berbasis masalah. Sesuai namanya jadi problem kan. Apakah terjawab, Mas Anil? Baik, nah terjawab kok Ramzi. Terima kasih ya. Oke, terima kasih pada Mas Anil dan Cindy karena sudah aktif bertanya dalam diskusi ini. Mungkin sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok Ramzi atas presentasinya. Baik, untuk ini boleh diturunkan dulu raise hand-nya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, aku hitung ya. Belum. Baik, untuk selanjutnya, adakah yang ingin mempresentasikan lagi? 1, 3, boleh diturunin dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, di sini ada Rifdah dari pendidikan geografi, sorry. Baik, untuk Rifda, dipersilakan untuk presentasi. Sebelumnya Nabila, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, Ibu Tias dan juga teman-teman semua. Hari ini kami dari Pendidikan Geografi akan mempresentasikan tentang dari hasil diskusi kami, yaitu pertama-tama kami bakalan perkenalan dulu. Saya Mandan Sari dan rekan saya, Rifda Putri Salama. Oke, boleh di next. Jadi di sini ada pengertian CBL, yaitu Case-Based Learning, adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang digunakan di berbagai disiplin ilmu, di mana mahasiswa menerapkan pengetahuan mereka pada skenario nyata yang meningkatkan tingkat kognisi yang lebih tinggi. Boleh di next lagi?
Oke, yang selanjutnya itu ada pengertian dari PBL atau Problem Based Learning, yaitu model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Next. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi di sini project based learning ini fokus kepada yang diharuskan menghasilkan produk dalam bentuk laporan atau desain. Kalau di problem based learning itu dia tidak harus menghasilkan produk. Nah, kalau peran gurunya itu supervisor, kalau di PBL peran gurunya itu fasilitator. Lalu pemecahan masalahnya di project based learning, siswa diharuskan menghasilkan solusi atau strategi untuk memecahkan masalah. Nah, kalau di problem based learning, pemecahan masalah merupakan salah satu bagian dari proses, bukan fokus dalam manajemen masalah. Untuk pemberian materi pembelajarannya di project based learning dalam bentuk berbagai macam tipe pembelajaran diberikan sepanjang project. Kalau problem based learningnya difokuskan pada pembelajaran siswa sendiri. Ceramah juga digunakan untuk mendukung belajar siswa, bukan hanya memberi arah belajar. Next. Boleh di next? Terus selanjutnya ini ada peran mahasiswanya. Kalau di project based learning itu siswa terlibat dalam pemilihan project yang terkadang itu dari daftar yang sudah ditentukan. Kalau CBL itu siswa mungkin memilih skenario masalah walaupun biasanya masalah disampaikan oleh guru. Siswa harus mendefinisikan apa dan bagaimana mereka belajar. Terus yang posisi dalam pembelajaran, kalau yang PBL, oke, kalau posisi dalam pembelajarannya yaitu sesudah siswa menguasai semua materi, dianggap sebagai mekanisme untuk menyampaikan beberapa materi dalam satu aktivitas. Kalau itu untuk project based learning-nya. Nah, kalau CBL-nya yaitu digunakan untuk memahami materi didasarkan pada premis bahwa pembelajaran terutama akan terjadi pada lintas disiplin termasuk pada awal pembelajaran. Terus kalau untuk peran kelompoknya, kalau PBL itu ada untuk menyelesaikan proyek, nah kalau CBL yaitu harus bekerja sama selama proses pembelajaran dan kerja tim yang merupakan komponen pembelajaran. Oke, next. Di sini ada materi atau kasus CBL dalam bentuk prodi pendidikan geografi. Jadi di sini ada kasus analisis banjir bandang di Garut 2016. Skenario-nya itu pada September 2016, banjir bandang parah melanda Garut, Jawa Barat, menyebabkan puluhan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Yaitu curah hujan tinggi terjadi di hulu Sungai Cimanuk, namun bencana diperparah oleh alih fungsi lahan di kawasan hulu, menjadi pemukiman dan pertanian intensif. Tugas untuk mahasiswa ini analisis data curah hujan, peta tata guna lahan, dan laporan kerusakan yang diberikan. Lalu menjelaskan keterkaitan antara perubahan fungsi lahan di hulu dengan tingkat keparahan banjir bandang tersebut menggunakan konsep geografi fisik dan hidrologi. Boleh di next. Jadi alasan kita mengambil ini adalah memilih kasus banjir untuk CBL, ketersediaan data real dan terstruktur dari peristiwa yang sudah terjadi yang memungkinkan siswa fokus pada analisis mendalam hubungan sebab, akibat, faktor alam dan manusia menggunakan teori geografi yang telah dipelajari, bukan mencari solusi untuk masalah yang belum terjadi. Nah, proses kelasnya itu mahasiswa itu analisis banjir bandang di Garut 2016 bersifat terstruktur dan terfokus pada analisis data yang disediakan. Guru akan membagikan paket kasus lengkap
termasuk data curah hujan, peta tata guna lahan, dan laporan kerusakan. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis data tersebut secara mendalam, dipandu oleh pertanyaan tugas yang spesifik. Fokus utamanya ini menerapkan konsep geografi fisik dan hidrologi yang sudah dipelajari. Sebelumnya, untuk menjelaskan hubungan sebab akibat yang terjadi dalam kasus nyata, yang berpuncak pada diskusi terpandu atau presentasi analisis lengkap mereka di akhir sesi kelas. Jadi, mereka ini untuk mencari data. Jadi, guru itu membagikan data berbentuk data curah hujan, peta tata guna lahan, dan laporan kerusakan. Nanti siswanya itu bekerja kelompok untuk menganalisis semua datanya. Lalu di akhir pembelajaran mereka mempresentasikan hasil apa yang mereka diskusikan. Boleh di next? Selanjutnya itu ada PBL, yaitu untuk temanya itu kami mengambil pembangunan berkelanjutan dan degradasi lingkungan. Nah, topiknya itu yaitu pengelolaan sampah perkotaan di kota metropolitan. Ini adalah tim konsultan tata kota yang disewa oleh pemerintah kota Makmur Jaya. Sebuah kota metropolitan pada penduduk di Indonesia, kota ini menghadapi krisis pengelolaan sampah yang parah. Tempat pembuangan akhir atau TPA utama kota yang telah beroperasi selama 20 tahun. Hampir penuh dan diperkirakan hanya bisa bertahan 1 sampai 2 tahun lagi. Pemerintah kota bingung memilih opsi solusi jangka panjang beberapa pemangku kepentingan aktivitas lingkungan. Sementara pihak lain mengusulkan investasi besar pada teknologi insinerator pembakaran sampah yang mahal dan dikhawatirkan menghasilkan polusi udara. Yang masalahnya, pemerintah membutuhkan proposal solusi komprehensif yang tidak hanya menyelesaikan masalah TP yang penuh, tapi juga berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk 20 tahun ke depan. Yaitu pemicunya bagaimana pemerintah Kota Makmur Jaya dapat mengembangkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang efektif dan secara sosial. Terus yang terakhir ini ada alasan dan proses pembelajaran. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada alasan dan proses pelajarannya kayak gimana. Alasan utama kita milih materi pengelolaan sampah ini untuk pendekatan PBL, yaitu karena materi tersebut merupakan masalah nyata, kompleks, dan tidak terstruktur yang terjadi di Indonesia, sehingga sangat relevan dan memotivasi siswa. Sifat masalah yang multidisipliner atau melibatkan aspek fisik, manusia, dan ekonomi, memaksa siswa untuk mengintegrasikan berbagai konsep, geografi, dan secara mandiri mencari informasi untuk merumuskan solusi inovatif, bahkan sekedar menghafal teori dari buku teks. Terus untuk proses kelas PBL-nya yaitu untuk kasus Kota Mangberjaya dimulai dengan siswa dibagi menjadi kelompok konsultan yang menganalisis skenario krisis sampah yang tidak terstruktur, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka dan merumuskan tujuan belajar mandiri yang selanjutnya siswa secara mandiri mencari data dan informasi di luar kelas. Lalu setelah penelitian, mereka itu kembali ke kelompok mereka untuk mensintesis temuan yang mereka rancang, proposal solusi yang komprehensif dan mempresentasikannya dari solusi tersebut kepada kelas dalam sesi evaluasi dan pembalik. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya, karena dari Pengeo sudah, mungkin dari pendidikan fisika, apakah ada yang ingin presentasi? Apakah tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya untuk pendidikan
agama Islam. Apakah ingin presentasi? Tidak ada juga. Oke, baik. Kalau tidak ada, kalau begitu aku balik lagi ke pendidikan matematika ya. Oke, jadi di sini sistemnya war. Jadi nanti tadi aku akan hitung sampai 1. Nanti kalau semisal ada yang udah raise hand duluan itu nggak akan aku pilih. Aku akan pilih yang duluan raise hand di hitungan aku pertama. Di pas aku hitung 1 gitu. Oke, baik. Aku hitung ya. 3, 2. Ulang aja, Bil, ulang. Oke, aku ulang ya. Jangan ada yang raise hand dulu sebelum aku nyebut 1 ya. Oke, aku mungkin boleh di eh, turunin dulu raise hand-nya. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, di sini yang pertama ada Shiva. Untuk kelompoknya Shiva, kelompok berapa dan dari prodi mana? Kelompok 8 Nabila dari Pendidikan Matematika. Oke, baik. Untuk kelompok Shiva dipersilakan untuk presentasi. Oke, thank you Nabila. Boleh Chelsea? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah mengizinkan kami kelompok 8 untuk melakukan presentasi dengan topik yaitu case-based learning dan problem-based learning yang akan dibawakan oleh kami kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofalabian, ditemani juga dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Syifa Kalisa Handayani, Chelsea Audia, Nia Fazri Alfarizi, dan juga Zaskia Alfaberiani. Agar tidak berlama-lama, kita lanjut ke topik selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Abian atas kesempatannya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian CBL dan PBL atau Case Based Learning dan Project Based Learning. Yang pertama, CBL atau Case Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan studi kasus nyata atau simulasi sebagai titik awal siswa untuk mengeksplorasi dan menerapkan pengetahuan dalam konteks konkret di mana peran siswa itu aktif menganalisis dan mendiskusikan kasus dengan fasilitator yang membimbing. Sedangkan untuk PBL atau Problem Based Learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka mulai dengan sebuah masalah yang terbuka dan yang mendorong untuk penelitian dilakukan secara mandiri, ataupun diskusi kelompok kecil dan konstruksi pengetahuan baru untuk memecahkan atau memahami masalah tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Haji atas penjabarannya. Lanjut kita akan ada masuk ke topik perbedaan PBL dan juga CBL yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Abian atas kesempatannya. Jadi selanjutnya itu perbedaan PBL dan CBL. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, sifat masalah atau hasil dari PBL sendiri, masalah tidak terstruktur atau terstruktur. Masalah bersifat kompleks, tidak jelas solusinya di awal, dan memerlukan penyelidikan atau penemuan informasi baru. Sedangkan di CBL, kasusnya lebih terstruktur, kasus atau skenario yang sudah ada disiapkan oleh instruktur dengan informasi yang lebih jelas dan seringkali fokus pada penerapan konsep atau teori yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu pada fokus utama pada PBL, proses lebih untuk menemukan solusi dan bagian mandiri, yaitu mendorong siswa untuk secara aktif mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri, atau self-direct
learning untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada CBL, analisis dan penerapan konsep. Mendorong siswa untuk menganalisis kasus tertentu dan menerapkan pengetahuan atau konsep yang relevan untuk memahami situasi tersebut atau mengambil keputusan. Selanjutnya, peran fasilitator atau guru pada PBL lebih pasif atau sebagai pemandu atau tutor, memberikan arahan yang tidak mengajukan pertanyaan itu, tetapi siswa sebenarnya bisa menjawab dalam penilaian. Pada CBL, peran fasilitator atau guru itu dapat memberikan prinsip lebih banyak, membantu mengarahkan diskusi dan seringkali memberikan materi terbaik. Selanjutnya yaitu tujuan pada PBL untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah hingga menemukan solusi dan pemikiran kritis melalui proses eksplorasi dan lebih menghargai prosesnya. Kemudian tujuan pada CBL yaitu pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep, teori, dan keterampilan analitis melalui konteks kasus nyata. Selanjutnya pada pendekatan pada PBL menyukai penemuan terbuka atau open inquiry, dan pada CBL yaitu penemuan terbimbing yaitu guide atau penerapan. Jadi perbedaan PBL di sini menghadirkan masalah yang mentah atau belum terpecahkan, mendorong siswa untuk mengidentifikasi apa yang perlu mereka pelajari, mencari kendala dan menemukan solusi dari nol. Maaf, ada kesalahan ketik. Jadi lebih mendorong untuk penemuan. Sedangkan pada CBL menyediakan kasus yang tidak jelas situasinya dan meminta kita untuk menganalisis dan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang didasarkan untuk memahami dan mengumpulkan kasus tersebut. Jadi lebih fokus pada penerapan dan analisis. Sebelumnya saya kembalikan pada model. Oke, terima kasih kepada Zaskia atas penjelasannya. Kita akan maju ke materi selanjutnya mengenai materi apa yang cocok untuk penggunaan CBL dan juga PBL. Pada Chelsea, dipersilakan. Baik, terima kasih Adian. Nah, CBL ini sendiri atau Case Based Learning itu cocok digunakan em, pada materi yang bisa dikaitkan dengan kasus nyata atau data kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu agar siswa dapat menerapkan konsep matematika untuk menganalisis situasi konkret dan membuat keputusan berdasarkan data. Nah, materi matematika yang cocok menggunakan case-based learning ini sendiri yaitu yang pertama ada statistika. Siswa menganalisis data tinggi badan, hasil ujian, atau data cuaca. Kemudian yang kedua ada peluang, siswa membahas peluang terjadinya suatu peristiwa seperti hujan atau hasil undian. Yang ketiga ada matematika keuangan, yaitu siswa menghitung bunga pinjaman, tabungan, atau investasi. Nah, case-based learning itu membantu siswa memahami bahwa matematika berguna dalam kehidupan nyata dan melatih kemampuan analisis serta penerapan konsep. Kemudian, problem-based learning ini cocok digunakan pada materi yang menuntut pemecahan masalah terbuka dan strategis berpikir kritis. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif dalam menemukan solusi sendiri melalui eksplorasi dan diskusi kelompok. Materi matematika yang cocok menggunakan problem-based learning itu yang pertama ada sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Misalnya menentukan harga dua barang dari kondisi pembelian yang berbeda. Kemudian yang kedua ada aritmatika sosial, mencari cara paling hemat dalam pembelian atau perhitungan untung rugi. Yang ketiga ada bangun ruang, yaitu untuk menentukan bentuk atau ukuran kemasan yang paling efisien. Problem-based learning itu membantu siswa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam menemukan solusi dari permasalahan yang belum memiliki jawaban pasti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Chelsea atas penjelasannya. Kita masuk ke dalam proses dari case-based learning yang akan dibawakan oleh Syifa. Kepada Syifa, dipersilakan. Baik, terima kasih ya, Bian.
atas kesempatannya. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan poin-poin tentang proses case-based learning saat di kelas. Yang pertama itu pastinya guru menyiapkan kasus nyata atau studi kasus. Misalkan kita ambil studi kasus tentang pedagang jus, lalu kita bandingkan. Nah, misalkan itu adalah contoh dalam studi kasus mata pelajaran matematika. Lalu yang setelah itu, siswa itu membaca dan memahami kasus tersebut. Setelah siswa membaca dan dapat memahami kasus tersebut, akan dimulai yaitu diskusi kelompok untuk menganalisis data, lalu menghitung solusi berdasarkan konsep yang dipelajari atau kasus yang ditemukan. Setelah diskusi kelompok, akan ada presentasi hasil analisis dari diskusi tadi. Lalu guru dan siswa menarik kesimpulan bersama-sama tentang kasus tersebut. Nah, dari yang kita lihat dari proses ini tuh fokus penerapannya pada rumus atau konsep pada kasus kehidupan nyata. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Syifa atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses problem based learning di kelas yang akan dibawakan oleh saya, yaitu yang pertama itu ada orientasi masalah. Maksudnya di sini itu guru memulai pelajaran dengan memberikan masalah abstrak. Yang dimaksud dengan abstrak yaitu masalahnya bersifat terbuka dan belum memiliki solusi pasti. Jadi perlu adanya eh, penalaran lebih lanjut untuk mengetahui masalah yang diberikan itu apa gitu. Lalu selanjutnya ada organisasi siswa. Di sini tuh guru membuat kelompok kecil dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, di mana para siswa di kelompok itu tuh ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah yang diberikan dan langkah apa sih yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya juga akan ada penyelidikan mandiri di mana di sini guru membebaskan siswa untuk mencari solusinya masing-masing dan guru di sini bertugas sebagai fasilitator. Lalu selanjutnya ada pengembangan dan penyajian. Jadi solusi yang tadi udah dikumpulkan per kelompok akan disajikan dalam bentuk presentasi di depan kelas yang mana tujuannya agar adanya brainstorming antar kelompok dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Lalu selanjutnya ada analisis dan refleksi masalah. Di sini guru bersama dengan para muridnya saling merefleksikan solusi yang didapat terkait keefektifannya dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Mungkin sekian presentasi yang kami bawakan dari kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, saran ataupun tanggapan lainnya diperbolehkan untuk melakukan raise hand. Oke, di sini ada Aulia Zahra. Kepada Aul, boleh untuk diaktifkan mikrofonnya. Oke, makasih. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Zahra dari Prodi Pendidikan Matematika. Pertanyaannya itu, apabila seorang guru itu ingin siswanya belajar mengatasi masalah yang solusinya itu nggak jelas di awalnya, misalnya kayak masalah etika atau konflik data. Nah, metode apa yang dipakai dan apa alasannya? Yang pertanyaan dari saya. Apakah jelas? Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana guru mendukung siswanya dalam menyelesaikan masalah yang awalnya secara abstrak gitu ya? Ya, yang solusinya itu nggak jelas di awalnya Oke, gitu. Oke, terima kasih Aul. Selanjutnya di sini ada Rifda Najlah. Kepada Rifda, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Oke, makasih atas kesempatan. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Rifda? Oke, izin menyampaikan pertanyaannya.
Menurut kalian, dalam konteks matematika keuangan, bagaimana CBL itu dapat membentuk sebuah kebiasaan berpikir rasional dalam mengelola uang atau membuat keputusan investasi? Terima kasih. Ya, terima kasih Rifda atas pertanyaannya. Kami kelompok 8 izin untuk melakukan diskusi tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Baik, Rifda. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan Rifda Najla. Tadi kan ditanyain menurut kami dalam matematika keuangan, gimana sih CBL mengelola uang dalam investasi? Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk jawaban hasil diskusi kami itu, misalkan kita itu bisa ngasih pembelajaran dalam kasus nyata. Misalkan kasus nyatanya itu seorang siswa bernama Hifda ingin menabung di bank sejumlah 5 juta. Terus ia punya dua pilihan. Misalkan bank A itu memberikan bunganya berapa persen per tahun dan B berapa persen per tahun.
Terus dalam pertanyaan dalam kasus tersebut tuh bank mana yang sebaiknya ia pilih agar mendapatkan hasilnya yang lebih besar. Nah, itu kan termasuk investasi ya. Nah, yang pertama dalam prosesnya itu guru memberikan kasus tersebut kepada siswa, lalu siswa itu memahami situasi, lalu mengidentifikasi data-data yang didapat. Misalkan tadi Bank A yaitu contohnya dalam bunga tunggal, lalu Bank B dalam bunga majemuk, terus modal awalnya berapa, tadi 5 juta, terus lamanya berapa. Lalu setelah siswa memahami, siswa itu mulai nih untuk bekerja dalam kelompoknya untuk menghitung hasil akhir dari kedua bank tersebut. Misalkan Bank A dapatnya berapa dan Bank B dapatnya berapa, lalu dapat nih kesimpulan. Misalkan si Dina ini sebaiknya memilih, misalkan si Rifda ini sebaiknya memilih Bank A karena lebih besar mendapatkannya. Nah, setelah itu guru memberikan refleksi dari kasus tadi, misalkan refleksinya dalam contoh pertanyaan, kenapa sih bunga majemuk itu bisa kalah dalam jangka waktu tertentu, lalu dalam jangka panjang apakah hasilnya dapat berubah? Refleksinya seperti itu. Sebelum itu apakah sudah terjawab, Rifda? Sudah terjawab, makasih ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Aul. Tadi bagaimana cara kita membantu siswa dalam mengatasi permasalahan yang kita berikan, yang permasalahannya itu bersifat abstrak ataupun belum jelas nih mau dibawa kemana alurnya. Nah, tadi kita ketahui sendiri ya bahwasanya itu masuknya ke PBL atau Problem Based Learning, yang mana di sini tuh tugas kita sebagai guru itu sebagai fasilitator. Jadi kita tidak boleh secara langsung menunjukkan bagaimana cara mengerjakan dari permasalahan yang kita berikan. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita menggunakan metode diskusi. Jadi, biar siswa bisa dapat bertukar pandangan dan menghubungkan konsep, kita mungkin bisa memberikan mereka kesempatan untuk membuat kelompok atau berdiskusi dengan teman sebelahnya, atau juga kita bisa memberikan contoh-contoh soal lain yang secara implisit itu mengandung pola yang sama dengan permasalahan sebelumnya, tapi kita tidak boleh menjelaskan secara terang-terangan alur yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa gitu. Apakah sudah jelas, Aul? Sudah jelas, makasih ya. Oke, sama-sama. Mungkin sekian presentasi yang kami lakukan oleh kelompok 8. Terima kasih buat yang sudah menyimak dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktunya sudah mepet, jadi tanpa berlama-lama, kita war lagi untuk kelompok yang ingin presentasi selanjutnya. Aku akan ngitung dari 3 sampai 1. Baik, 3, 2, tadi Putri kayaknya angkat tangan sebelum aku ini, jadi mohon maaf ya. Oke, diulang aja sampai aku nyebut 1 ya guys. Oke, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya ada kelompoknya Rifdah Najla. Untuk Rifdah Najla kelompok berapa? Untuk Rifdah Najla apakah jadi untuk presentasi? Kelompok 3, sebentar ya. Oke, baik. Oke, sudah ya. Oke, untuk kelompok 3 dari di Penmat dipersilakan untuk presentasi.
Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Tias yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait rencana pembelajaran dengan menggunakan case-based learning dan problem-based learning. Boleh di next. Sebelumnya kami kelompok 3 yang memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifda Najla, Ruminda Jaki, saya sendiri Rahmat Yoga Pratama, lalu ada Cindy Aulia Hadi dan Putri Kurniasari. Di next. Oke, untuk materi pertama yang akan menjelaskan case-based learning itu adalah Putri Kurniasari. Kepada Putri Kurniasari dipersilakan. Baik, terima kasih Yoga. Jadi yang pertama adalah apa itu case-based learning? Jadi, case-based learning adalah penggunaan pendekatan berbasis kasus yang melibatkan siswa dalam diskusi dari situasi yang spesifik dan contoh kejadian nyata di dunia. Metode ini berpusat pada siswa dan melibatkan secara intens interaksi antara peserta diskusi. Pembelajaran berbasis kasus fokus pada membangun pengetahuan dan kerja kelompok dalam menguji kasus. Selama berproses, peran guru sebagai fasilitator dan siswa terlibat dalam kasus untuk menganalisis menurut perspektifnya. Selanjutnya, ada tujuan yang ingin dicapai dalam CBL. Yang pertama ada melatih mahasiswa belajar secara kontekstual, yaitu belajar dengan menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan situasi nyata di kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa dapat memahami bagaimana ilmu yang mereka pelajari bisa diterapkan dalam dunia nyata. Yang kedua, mengintegrasikan prior knowledge dengan permasalahan yang ada di dalam kasus dalam rangka belajar untuk mengambil keputusan secara profesional. Melalui proses ini, siswa belajar untuk mengambil keputusan secara profesional berdasarkan hasil analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, mengenalkan tata cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat atau rasional, evidence-based. Jadi siswa tidak hanya berpendapat, tetapi juga belajar mendukung pendapat dan keputusannya dengan data, logika, dan bukti nyata. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Yoga. Oke, terima kasih Putri. Boleh di next. Oke, untuk penjelasan terkait pengertian dan tujuan dari problem based learning atau PBL akan dijelaskan oleh Rifda Najla. Kepada Rifda dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Rahmat Yoga. Jadi untuk materi ini akan masuk ke materi problem based learning atau PBL. Jadi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar di mana siswa didorong untuk menganalisis, mencari informasi, dan menemukan solusi secara mandiri maupun kelompok. Nah, melalui pendekatan ini, siswa tuh belajar bukan dari teori semata, tetapi dari pengalaman menyelesaikan masalah yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Nah, menurut Barrows atau Tambelin tahun 1980, problem-based learning is a learning method based on the principle of using problems as a starting point for the equation and integration of new knowledge. Jadi, pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran berfokus pada penggunaan masalah sebagai titik awal untuk maaf itu PowerPoint-nya boleh itu agak zoom out ya. Oke, jadi pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang berfokus pada penggunaan masalah sebagai titik awal untuk memperoleh dan mengintegrasi pengetahuan baru. Oke, boleh di next.
Nah, sekarang masuk ke tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dalam PBL. Jadi yang pertama, berpikir kritis dan analitis. Jadi siswa tuh mampu menganalisis masalah kompleks dan mencari hubungan antar konsep. Nah, yang kedua, pemecahan masalah nyata atau problem solving. Siswa dapat belajar menemukan solusi berdasarkan data, logika, dan kerjasama tim. Lalu yang ketiga, kemandirian belajar atau self-direct learning. Siswa dapat terbiasa mencari informasi sendiri, bukan hanya menerima dari guru. Lalu yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Uh, jadi dapat melatih kerja kelompok, lalu berbagai ide, dan mengomunikasikan hasil analisis dengan baik. Dan yang terakhir, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Siswa dapat memahami bagaimana konsep akademik digunakan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Oke, boleh di next. Nah, jadi poin penting dalam PBL itu yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator, bukan pemberi jawaban. Lalu, siswa aktif mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Oke, sekian itu saja dari saya. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya itu membicarakan terkait perbedaan problem-based learning dan case-based learning yang akan dijelaskan oleh kawan kami Rumi Najaki. Kepada Rumi, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu apa sih perbedaan problem based learning atau PBL dan juga computer based learning atau CBL. Boleh di next? Nah, yang pertama dari tujuan utamanya, kalau PBL ini tujuannya membangun kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari kasus yang nyata. Sedangkan kalau CBL lebih menekankan efisiensi dalam penyampaian materi dengan bantuan teknologi. Lalu yang kedua dari inti prosesnya. Di PBL ini pembelajaran dimulai karena ada masalah nyata yang harus dipecahkan. Sementara di CBL pemicunya adalah teknologi, di mana komputer ini menjadi media utama yang menyajikan materi dan juga latihan. Lalu yang ketiga, peran interaksinya, di mana PBL ini lebih menekankan kolaborasi dan diskusi antar siswa. Biasanya dilakukan di dalam kelompok kecil. Sedangkan kalau CBL, interaksinya itu lebih ke konten digital seperti e-book ataupun simulasi. Dan bisa dilakukan secara virtual. Lalu yang keempat dari hasil akhirnya. Kalau PBL, hasil akhirnya itu berupa solusi dan pemahaman yang lebih mendalam. Sedangkan kalau di CBL, hasilnya penguasaan materi yang terstandar dan diukur lewat tes digital. Jadi secara singkat, PBL itu lebih fokus pada proses berpikir dan kerjasama. Sedangkan CBL itu fokus pada penggunaan teknologi untuk efisiensi belajar. Oke, body next. Oke, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naja. Untuk materi selanjutnya akan membahas materi matematika yang cocok untuk penerapan case-based learning dan problem-based learning yang akan dijelaskan oleh Cindy Aulia. Pada Cindy, dipersilakan. Baik, terima kasih Yoga. Apa materi matematika yang cocok untuk case-based learning dan problem-based learning? Boleh di next? Materi yang cocok untuk case-based learning yaitu materi statistika dan peluang. Topik spesifiknya itu analisis data dan pengambilan keputusan. Alasan pemilihnya itu karena statistika dan peluang menjadi pilihan tepat untuk pembelajaran berbasis kasus karena memiliki keyakinan konteks nyata yang melimpah. Data aktual dari berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan bisnis mudah ditemukan untuk dijadikan bahan kasus pembelajaran materi ini. Melibatkan interpretasi data yang mendalam, bukan sekedar perhitungan mekanis, sehingga siswa perlu memahami konteks untuk membuat kesimpulan yang valid dan secara alami melatih kemampuan berpikir kritis. Relevansi
dengan kehidupan profesional juga sangat kuat karena banyak profesi menggunakan analisis statistika untuk mengambil keputusan. Siswa dilatih berpikir seperti data analis atau peneliti, mengembangkan literasi data yang sangat penting di era digital. Contoh kasus yang dapat digunakan antara lain analisis penjualan UMKM selama pandemi, perbandingan efektivitas metode pembelajaran berdasarkan data nilai siswa, atau analisis tren demografis untuk perencanaan pembangunan. Lalu ada materi yang cocok untuk problem-based learning, yaitu materi program linear. Topik spesifiknya yaitu optimasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alasannya itu karena program linear menjadi pilihan ideal untuk pembelajaran berbasis masalah, karena sifat masalahnya yang open-ended, tidak ada satu solusi tunggal yang pasti, melainkan bergantung pada berbagai constraint dan tujuan yang ditetapkan, sehingga memberikan ruang eksplorasi dan mendorong kreativitas siswa dalam merumuskan masalah matematika dari situs nyata. Proses inquiry dalam materi ini sangat kuat karena siswa harus memahami masalah kompleks terlebih dahulu, lalu mengidentifikasi variabel dan kendala, kemudian merumuskan ke dalam model matematika. Penemuan konsep sistem pertidaksamaan linear terjadi secara alami melalui upaya pemecahan masalah. Aplikasinya sangat langsung dan bermakna, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, sehingga siswa merasakan manfaat praktis dari matematika yang dipelajari dan melatih computational thinking serta problem solving skill. Contoh problem yang dapat digunakan tuh mencakup optimasi produksi home industry dengan bahan terbatas, menyusun menu diet dengan batasan kalori dan biaya namun memenuhi kebutuhan gizi, dan merencanakan rute distribusi dengan biaya minimal atau mengalokasikan dana investasi pada berbagai instrumen dengan resiko dan return yang berbeda. Saya kira cukup materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Rahmat Yoga. Oke, terima kasih Cindy untuk materi selanjutnya, yaitu membahas tentang bagaimana penerapan case-based learning dan problem-based learning dalam pembelajaran yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Boleh untuk di next slide. Nah, untuk materi case-based learning-nya, sini menurut bahan diskusi saya, untuk materinya kita bisa menggunakan statistika dan peluang seperti yang sudah dijelaskan oleh Cindy tadi. Dengan topik spesifiknya itu adalah analisis data dan pengambilan keputusan. Sini ada tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya itu adalah siswa mampu menganalisis data nyata dari kasus tertentu, lalu menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berbasis data, dan menggunakan konsep statistik, yaitu mean, median, variansi, dan peluang dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk proses pembelajarannya itu ada alur pembelajarannya itu kita mulai dari pengenalan kasus terlebih dahulu, lalu lanjut ke analisis data, lalu ke diskusi dan interpretasi, lalu ke pengambilan keputusan, lalu terakhir ada presentasi dan refleksi seperti itu. Boleh di next. Nah, berikut adalah tahapan pelaksanaan dari case-based learning ini sendiri. Yaitu kami bagi dua, ya. Yang pertama ada kegiatan guru dan kegiatan siswa itu sendiri. Jadi tahapannya ada yang pertama itu ada pendahuluan. Itu untuk kegiatan guru itu dia memberikan persepsi tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan, lalu menampilkan kasus nyata yang seperti yang sudah dijelaskan yang diberikan contoh oleh Cindy tadi, yaitu penjualan UMKM selama pandemi. Itu adalah data penjualan sebelum dan sesudah pandemi gitu ya, untuk kasusnya gitu. Lalu guru juga menyampaikan tujuan pembelajarannya juga gitu, di pendahuluan ini.
Lalu untuk kegiatan siswa sendiri, siswa menyimak gitu ya, menyimak kasus dan mengajukan pertanyaan gitu yang kurang jelas gitu ya. Lalu siswa juga mengidentifikasi informasi penting dalam kasus-kasus itu. Lalu di kegiatan inti ini dilakukan selama 60 menit. Nah, itu yang pertama yaitu kegiatan guru itu membimbing siswa mengidentifikasi masalah dari data yang disajikan. Misalnya penurunan penjualan, faktor penyebab gitu loh. Jadi nanti siswa ini guru ini yang membimbing gitu di case based learning ini. Lalu memfasilitasi analitik statistik yaitu menghitung rata-rata median, deviasi, standar atau standar deviasi ini dan membuat diagram data. Jadi guru ini mengajarkan terlebih dahulu gitu loh cara menghitung apa mengenalkan gitu cara menghitung rata-rata dan sebagainya gitu. Lalu kegiatan guru juga meminta siswa membuat interpretasi dan rekomendasi berdasarkan hasil analisisnya. Jadi begitu. Jadi setelah mengana apa memberikan membimbing gitu, membimbing dan memfasilitasi, lalu siswa itu guru itu meminta siswa untuk membuat interpretasi dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis siswa itu. Lalu nih kegiatan siswanya itu ada diskusi kelompok untuk menganalisis data, lalu melakukan perhitungan statistik dan menarik kesimpulan dan membuat laporan hasil analisis. Lalu yang tahap selanjutnya itu adalah penutup yaitu selama 20 menit. Setiap kelompok mempresentasikan gitu ya. Guru memberikan kesempatan untuk kelompok mempresentasikan hasil dan rekomendasi dari analisis tersebut. Lalu guru memberi umpan balik, lalu dan mengaitkan hasil analisis dengan konsep peluang, data dan sampling, dan menyimpulkan manfaat statistik dalam apa ini? Bentar. Dalam apa ya? Kelihatan nih. Kayak apa karena nggak kelihatan. Lanjut aja ke kegiatan siswa itu siswa sendiri itu menyajikan hasil kerja kelompok dan menulis refleksi gitu. Yang saya pelajari dari kasus ini. Boleh di next. Nah, lalu bagaimana penerapan dalam problem based learning itu sendiri dalam pembelajaran? Boleh di next. Nah, untuk problem based learning kita menggunakan materi program linear dengan topik spesifiknya itu optimasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi masalah optimasi dalam kehidupan sehari-hari, merumuskan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linear, dan menentukan solusi optimal menggunakan metode grafik dan substitusi. Gitu. Dengan alur proses pembelajarannya itu seperti ini, yaitu yang pertama kita melakukan masalah kontekstual terlebih dahulu, lalu analisis dan perumusan modelnya, lalu eksplorasi solusi, dilanjut dengan evaluasi hasil, dan yang terakhir presentasi dan refleksi sama. Begitu. Boleh. Untuk tahapan pelaksanaannya seperti tadi masih sama. Untuk pendahuluan itu 10 menit, yaitu guru itu kegiatan guru dan siswa, yaitu kegiatan gurunya itu menyampaikan masalah nyatanya itu seperti tadi ya. Untuk masalah nyata sendiri itu sudah seperti yang disebutkan dari contoh sini tadi, yaitu sebuah home industry ingin memaksimalkan keuntungan dari dua produk dengan bahan baku terbatas gitu. Nanti guru menjelaskan terkait masalah nyata itu. Lalu guru juga menjelaskan tujuan pembelajaran dan aturan kerja kelompoknya, gitu loh. Lalu untuk kegiatan siswanya sendiri, siswa itu menganalisis masalah dan menanyakan informasi tambahan gitu. Lalu juga siswa juga menulis penting dan apa yang ingin diketahui gitu. Terus untuk kegiatan ini selama 60 menit itu untuk kegiatan guru, guru membimbing siswa menentukan variabel dan kendala. Variabel kendala ini kayak berapa bahan baku yang digunakan itu kan ini baku terbatas gitu ya. Misalnya bahannya berapa gitu atau waktu yang dibutuhkan berapa. Lalu guru juga memfasilitasi perumusan model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear. Dan lalu guru mengarahkan siswa mencari solusi optimal dengan grafik atau model titik pojok. Ini jadi guru hanya mengarahkan saja ya, tidak mengajarkan itu. Lalu guru juga mendorong siswa menafsirkan solusi dalam konteks masalah. Gitu. Untuk siswanya itu dilakukan kegiatan siswa sendiri itu ada diskusi kelompok, yaitu menentukan variabel, fungsi tujuan, dan kendala, lalu menggambarkan grafik dan menentukan solusi optimal, lalu menyusun laporan hasil pemecahan masalah seperti tadi juga sama. Lalu untuk penutupnya, setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka dan menjelaskan alasan pemilihan model.
Lalu guru juga memberikan umpan balik dan klarifikasi konsep program linear dan mengajak siswa melakukan refleksi tentang proses berpikir matematika yang digunakan. Untuk siswa sendiri itu mereka mempresentasikan hasil dan refleksinya dan memberi tanggapan terhadap solusi kelompok lain seperti itu. Boleh di next. Oke, untuk presentasi dari kelompok kami mungkin segitu saja. Uh, Setelah ini mungkin akan dialihkan ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa raise hand dan mengaktifkan fitur mikrofon. Terima kasih. Oke, baik. Di layar saya ada Nabila Marsalinda. Kepada Nabila, boleh dinyalakan fitur mikrofonnya. Dan disebutkan apa yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Nabila Marcelinda dari Prodi Penmat. Saya ingin bertanya, apa saja kelemahan dari case-based learning dan project-based learning ini masing-masing? Seperti itu. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, kelemahannya ya. Kayak jelas. Ya, mungkin kita kumpulkan dulu untuk pertanyaannya. Lalu lanjut ke Chelsea Audia. Bisa dinyalakan fitur mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok 3. Em, em, Dalam metode CBL dan PBL ini kan siswa dituntut untuk aktif ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk memastikan bahwa siswa tuh benar-benar aktif dalam pembelajaran menggunakan metode ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Cukup jelas ya. Bagaimana cara siswa aktif gitu ya dalam proses pembelajaran case-based learning dan problem-based learning ini. Baik, mungkin untuk jawabannya kita diskusikan terlebih dahulu. Tunggu. Terima kasih. Maaf, mungkin untuk pertanyaan yang kita jawab terlebih dahulu, mungkin dari pertanyaan Chelsea dulu ya. Yang akan menjawab adalah anggota kelompok kami, Cindy Aulia. Pada Cindy mungkin bisa dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea. Jadi tuh di dalam test-based learning tuh pembelajaran jadi lebih efektif jika siswa tuh dibagi perannya. Misalnya ada yang menganalisis data, terus menyimpulkan, dan mempresentasikan hasil. Jadi tuh sebelum diskusi, siswa sebaiknya membaca kasus dan membuat catatan sendiri biar siap saat ditunjuk guru untuk menjelaskan. Lalu bukan cuma siswa yang perlu aktif, tetapi guru juga perlu aktif berkeliling, memantau, dan menanyakan pendapat siswa yang pasif supaya semua siswa itu terlibat. Sedangkan dalam problem-based learning, guru bisa menggunakan jurnal refleksi sehingga tuh siswa bisa menuliskan kontribusinya setiap pertemuan. Juga bisa membantu meningkatkan tanggung jawab karena siswa tahu mereka dinilai oleh temannya. Terus pertanyaan pemandu seperti apa yang sudah kamu tahu dan apa yang masih perlu dicari membantu arah diskusi dan pemantauan aktif dan penilaian yang transparan. Jadi siswa tuh lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Apakah sudah terjawab, Chelsea?
Sudah jelas, terima kasih Cindy. Mungkin untuk pertanyaannya Nabila akan dijawab oleh saya sendiri. Untuk kelemahan dari proses pembelajaran case based learning ya, tadi pertanyaan case based learning dan problem based learning ini sendiri ya. Mungkin untuk Iya, kelemahannya betul. sendiri dibagi menjadi beberapa aspek. Untuk case based learning sendiri, mungkin aspek pertama itu adalah dari kesiapan siswanya gitu ya. Akan untuk case based learning ini kan tidak semua siswa gitu terbiasa menganalisis kasus nyata gitu ya. Jadi kayak siswa 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 kan ada yang pasif gitu. Kayak siswa-siswa yang pasif ini tuh bisa kesulitan gitu menafsirkan data gitu dan membuat kesimpulan tanpa bimbingan insentif dari bimbingan yang intensif dari guru itu sendiri. Lalu juga dari aspek kesiapan gurunya sendiri itu guru tuh perlu waktu untuk menyiapkan kasus-kasus yang relevan gitu dan yang otentik itu untuk siswa sendiri kayak seperti itu. Terus lanjut ada dari aspek waktu pembelajarannya juga case based learning ini punya waktu yang lebih lama gitu dibanding metode pembelajaran yang biasa atau konvensional gitu. Karena case based learning ini kan menganalisis data ya, terus ada sesi diskusi juga dan presentasi. Itu kan biasanya butuh lebih dari satu pertemuan gitu. Lanjut untuk aspek selanjutnya kan kayak sumber data gitu, sumber datanya juga untuk case learning ini kan memerlukan sumber data yang aktual dan valid gitu. Kalau datanya tidak tersedia atau tidak sesuai konteks gitu, tujuan pembelajarannya kan jadi tidak bisa tercapai gitu dari kelemahannya. Seperti itu. Lalu dari kelemahan problem based learning sendiri itu biasanya terdapat di kompleksitas masalahnya kadang sering gitu terlalu sulit gitu, terlalu expert gitu loh. Atau terlalu kalau masalahnya terlalu sulit kan siswa juga bisa bingung atau kehilangan arah gitu dalam menemukan atau nggak nyampe gitu bahasa kasarnya. Lalu kelemahannya juga ada di peran guru karena guru ini juga gurunya itu harus berperannya sebagai fasilitator ya, nggak bisa bukan pemberi informasi. Jadi apa guru tuh nggak semua guru gitu terbiasa menuntun siswa gitu loh. Menuntun siswa menjadi fasilitatornya gitu. Biasanya kan guru hanya memberikan informasi gitu. Lalu ada dari kemandirian siswanya sendiri, siswanya bisa pasif gitu, siswa pasif gitu bisa tertinggal gitu dalam diskusi gitu. Karena model ini kan harus problem based learning ini kan memerlukan inisiatif yang tinggi gitu ya untuk memecahkan masalah ini. Jadi siswa yang pasif gitu bisa kayak kurang tertinggal gitu. Jadi tertinggal gitu. Lalu waktu dan sumbernya juga dibutuhkan itu butuh waktu gitu pembelajaran problem based learning ini karena eksplorisasi masalah nyata ini kan juga butuh waktu ya kayak pencarian data terus perumusan model juga makan banyak gitu waktu dan energi dari siswanya sendiri. Lalu juga ada uh, sulit juga menilai secara kuantitatif gitu hasil dari problem based learning ini karena proses berpikir dan kerjasama tim juga dinilai. Jadi guru itu perlu instrumen penilaian non tes yang sangat valid gitu. Nggak bisa asal menilai gitu. Jadi seperti itu mungkin untuk kurangan atau kelemahan dari problem based learning dan case based learning ini sendiri. Apakah sudah jelas Nabila untuk jawaban dari kelompok kami? Sangat jelas. Yoga, terima kasih ya untuk kepada kelompok 3 atas jawabannya. Oke, terima kasih Nabila. Oke, sekian mungkin untuk presentasi dari kelompok 3.
kita tadi sudah memaparkan materi dan juga sudah melakukan sesi tanya jawab. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.